Setelah 10 menit, Jordan bertanya dengan prihatin, "Bagaimana perasaanmu?" "Jauh lebih baik." Victoria mengangguk. Melihat bahwa Victoria telah mendapatkan kembali kekuatan fisiknya, Jordan membantunya turun dari tempat tidur dan kemudian berkata, "Victoria, ayo pergi dan berhenti tinggal di sini." Salvatore berkata dari samping, "Ya, Nona Victoria, cepat tinggalkan tempat ini bersama Tuan Jordan." Untungnya Pak Jordan datang tepat waktu. Kalau tidak, siapa yang tahu apa yang mungkin dilakukan keluarga Miller terhadap Anda. Petik 2. Namun, yang mengejutkannya, Victoria dengan lembut mendorong lengan Jordan setelah dia turun dari tempat tidur. "Jordan, aku bersyukur kau menyelamatkanku, tapi aku minta maaf, aku tidak akan pergi bersamamu." "Apa?" Jordan tidak mengerti mengapa Victoria masih menolak untuk pergi bersamanya. "Apakah kamu masih akan menikahi Russell setelah apa yang mereka lakukan padamu?" Jordan bertanya dengan keras. Victoria berkata, "Sai dan Russell adalah individu yang terpisah. Orang yang saya nikahi adalah Russell." Victoria secara mengejutkan memisahkan Sai dari Russell dan tidak marah pada Russell hanya karena apa yang dilakukan putrinya padanya. Bahkan Sai menimpali dari samping, "Victoria, karena ada seorang pria yang sangat mencintaimu, mengapa kamu masih mengganggu ayahku?" Jordan sekarang jengkel, tetapi dia tidak bisa melampiaskannya pada Victoria. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain berteriak pada Sai, "Diam. Victoria tidak pernah secara aktif mengganggu ayahmu. Ayahmu adalah binatang buas yang telah mengganggu Victoria." Melihat bahwa sikap Victoria masih tegas, Jordan tahu bahwa tidak mungkin dia bisa menyelesaikan masalah ini kecuali dia menanyai Russell secara langsung. "Kebetulan dia memiliki bukti terhadap putri Russell sekarang? Bawa ketiga orang ini keluar untukku." "Ya." Jordan membawa Sai dan 2 pria lainnya ke ruang tamu. Dia kemudian menyimpan gelas anggur Victoria sebagai barang bukti. "Sai, kalian bertiga membius minuman Victoria dan bahkan berusaha memperkosanya. Sekarang setelah saya memiliki bukti yang cukup dan semua rekaman kamera pengintai, apakah Anda akan mengambil inisiatif untuk menyerahkan diri, atau apakah saya akan memanggil polisi untuk menangkap Anda?" Jordan memandang mereka bertiga dan bertanya. Begitu dia mendengar Jordan mengatakan bahwa dia ingin memanggil polisi, kedua pria itu sangat ketakutan sehingga mereka segera berlutut untuk memohon belas kasihan. Mereka harus masuk penjara karena kejahatan mereka. Sai menggigit bibirnya dan bertanya, "Apa yang harus kami lakukan agar Anda dapat menyelamatkan kami?" Jordan berkata, "Telepon ayahmu dan katakan padanya untuk tinggal di sini di tempatmu. Dia punya waktu 3 jam untuk muncul di depanku. Jika tidak, aku akan mengirim kalian bertiga ke penjara." Sai tahu Jordan tidak bercanda, jadi dia tidak punya pilihan selain menelepon ayahnya. Pukul 12 malam. Di Hotel Intercontinental Houston. Jordan, bawahannya, Sai, dan 2 pria lainnya semuanya ada di kamar presiden. Ketuk-ketuk. Tim mengetuk pintu kamar dan kemudian membawa seseorang masuk. Itu tidak lain adalah Russell. "Ayah." Saat Russell muncul, Sai berlari dan melompat ke pelukan Russell. Menangis tanpa henti, dia meratap, "Ayah, Jordan Steele benar-benar berlebihan. Dia menamparkan wajahku dan sekarang bengkak. Anda harus mencari keadilan untuk saya." Bab novel baru diterbitkan di freeweb.cm. Russell melihat wajah Sai yang sudah tidak menarik, yang sekarang menjadi lebih buruk. Dia merasa kasihan padanya dan mulai menanyai Jordan. "Jordan Steele, beraninya kau melakukan itu pada putriku? Kamu benar-benar melanggar hukum." Tanpa menunggu Jordan berbicara, Pablo berkata, "Russell, mengapa Anda tidak bertanya apa yang telah dilakukan putri Anda?" Dia membius Nona Victoria dan mencoba mendapatkan pria yang dia bawa ke sini untuk memperkosa Nona Victoria. "Jika Tuan Jordan datang selangkah kemudian, rencana putrimu akan berhasil." "Apa?" Sai tidak menyebutkan kepada Russell apa yang terjadi di villa melalui telepon tadi. Karenanya, dia baru mengetahuinya sekarang. Russell sangat marah. "Sai, apa kamu melakukan itu pada Victoria? Dia tunanganku." Sai berpunuk dengan dingin dan menyalak, "Aku hanya tidak ingin kamu menikahinya. Ibuku baru saja meninggal selama beberapa tahun dan kamu akan segera menikahi wanita lain? Lebih buruk lagi, dia adalah mantan teman sekolahku." Russell menghela nafas, tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. "Kamu boleh pergi, bawahan saya menunggu di luar. Mereka akan mengantarmu pulang." Russell baru saja akan pergi ketika tim mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Ruangan ini adalah wilayah Jordan, dan tanpa izin Jordan, tidak ada yang bisa pergi. Russell memandang Jordan dan berkata, "Jordan, perseteruan di antara kami tidak ada hubungannya dengan putri saya. Biarkan putriku pergi." Jordan melambaikan tangannya dan membiarkan tim pergi.
Russell adalah orang yang sangat ingin dilihat Jordan. Ketika Jordan melihat Russell, dia juga bangkit dari tempat duduknya. Pada saat ini, dia tidak bisa lagi menahan rasa frustrasi dan amarahnya. Russell Miller, beraninya kau merebut tunanganku. Russell mengeluarkan kotak rokoknya, mengisap sebatang rokok, dan tertawa. Pang, Victoria belum menikah. Apakah Anda bisa menikahinya atau tidak tergantung pada kemampuan Anda? Petik 2. Jika kamu tidak mampu membuatnya menikah denganmu, salahkan ketidakmampuanmu, bukan aku. Kamu memiliki keinginan kematian. Salvatore, Pablo, dan yang lainnya sangat marah. Mereka baru saja akan memukul Russell. Namun, tim berseru di pintu, polisi datang. Jordan mengulurkan tangannya, memberi isyarat kepada Salvatore dan yang lainnya untuk tidak bergerak. Russell datang dengan persiapan. Dia tidak hanya melaporkan masalah itu ke polisi, dia bahkan membawa lebih banyak antek daripada yang dilakukan Jordan. Lagi pula, mereka berada di Houston, wilayahnya. Russell bertanya tanpa rasa takut, Jordan Steele, Anda harus tahu tentang perjanjian 6 bulan saya dengan Victoria kan? Aku yakin dia akan putus denganmu dalam 6 bulan karena aku tahu kamu terlalu muda, jadi Victoria berkencan denganmu hanya karena dia mencari rasa baru. Dia tidak pernah berkencan dengan pria muda di masa lalu. Itu sebabnya dia berkencan denganmu. Yah, 6 bulan adalah waktu yang cukup untuk lelah mempermainkanmu. Ketika saatnya tiba, dia akan tahu bahwa pria dewasa sepertiku adalah orang yang harus dia nikahi. Selain itu, kamu memiliki kehidupan pribadi yang berantakan dengan mantan istri dan anak-anak. Victoria tidak ingin menjadi ibu tiri dari anak-anakmu. Jordan Steele, kamu seharusnya lebih murah hati sebagai seorang pria. Jika Victoria memilih Anda hari ini, saya akan memberi Anda berkat tulus saya. Kenapa kamu ribut sekarang? Jordan sangat marah. Russell Miller, jangan berikan itu padaku. Jika Victoria benar-benar mencintaimu dan mulai membenciku, aku akan lebih murah hati. Namun, sebelum dia datang, dia juga memberitahuku bahwa dia datang ke Houston untuk membuatmu menyerah karena dia telah memilihku. Namun, sikapnya benar-benar berubah setelah bertemu denganmu. Russell Miller, apa sebenarnya yang kamu katakan padanya? Russell menarik rokoknya dan tertawa. Karena kamu sangat ingin tahu, aku akan memberitahumu, tapi aku khawatir kamu tidak akan tahan setelah mendengarnya. Hah? Dia dan saya mengenang 3 tahun yang kami habiskan bersama 10 tahun lalu. Semakin kami mengenang, semakin emosional kami berdua, dan malam itu, kami kebetulan minum anggur. Saat kami mengingat masa lalu, kami tidak bisa menahan diri dan akhirnya tidur satu sama lain. Setelah itu, dia merasa telah mengecewakanmu, jadi dia memutuskan untuk putus denganmu. Sesederhana itu. Russell Miller, beraninya kamu tidur dengan wanita Tuan Jordan dan bahkan mengatakannya dengan keras. Anda harus memiliki keinginan mati. Petik 2. Pablo dan Salvatore sudah marah. Setelah mendengar itu, Jordan mau tidak mau bergegas untuk meninju Russell. Bang! Jordan menjatuhkan kacamata Russell dengan satu pukulan. Jordan kemudian meraih ke meja Russell. Dia bertanya dengan marah, Russell Miller, mengapa kamu tidak melihat ke cermin di wajahmu yang seperti binatang buas? Siapa kamu untuk membuatku menjadi istri selingkuh? Anda dan Victoria tidak bisa menahan diri? SSTTT? Jordan sama sekali tidak mempercayai kata-kata Russell. Dia sudah tidur dengan Victoria. Dari segi daya tarik, Russell sama sekali bukan tandingan Jordan. Sama seperti kebanyakan pria menyukai gadis yang lebih muda, kebanyakan wanita tidak akan menyukai pria yang jauh lebih tua. Mungkin, ketika mereka masih muda, mereka akan lebih menyukai pria yang lebih dewasa. Tetapi seiring bertambahnya usia, mereka akan mendambakan pria yang lebih muda. Russell jelas membual tentang membuat Jordan menjadi suami yang istrinya tidak setia. Dia jelas melebih-lebihkan dirinya sendiri. Bukannya Jordan membencinya, tetapi Russell tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya sama sekali. Pasti ada alasan lain, yang Russell menolak untuk mengatakannya. Tepat ketika Jordan ingin terus menanyai Russell, ada 2 ketukan di pintu. Setelah itu, 2 petugas polisi berseragam bergegas ke tempat kejadian. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah Anda berkelahi? Hentikan sekarang juga. Ketika petugas polisi melihat Jordan menyambar pakaian Russell, dia langsung memanggil keduanya. Salvatore bergegas dan berkata sambil tersenyum, tidak, mereka bermain, mereka tidak berkelahi. Jordan tahu Russell berbasis di Houston. Baik dalam hal koneksi atau hubungan, Jordan bukan tandingannya. Bang! Jordan menjatuhkan kacamata Russell dengan satu pukulan. Jordan kemudian meraih ke meja Russell.
Dia bertanya dengan marah, Russell Miller, mengapa kamu tidak melihat ke cermin di wajahmu yang seperti binatang buas? Siapa kamu untuk membuatku menjadi istri selingkuh? Anda dan Victoria tidak bisa menahan diri? SSTTT? Jordan sama sekali tidak mempercayai kata-kata Russell. Dia sudah tidur dengan Victoria. Dari segi daya tarik, Russell sama sekali bukan tandingan Jordan. Sama seperti kebanyakan pria menyukai gadis yang lebih muda, kebanyakan wanita tidak akan menyukai pria yang jauh lebih tua. Mungkin, ketika mereka masih muda, mereka akan lebih menyukai pria yang lebih dewasa, tetapi seiring bertambahnya usia, mereka akan mendambakan pria yang lebih muda. Russell jelas membual tentang membuat Jordan menjadi suami yang istrinya tidak setia. Dia jelas melebih-lebihkan dirinya sendiri. Bukannya Jordan membencinya, tetapi Russell tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya sama sekali. Pasti ada alasan lain, yang Russell menolak untuk mengatakannya. Tepat ketika Jordan ingin terus menanyai Russell, ada dua ketukan di pintu. Setelah itu, dua petugas polisi berseragam bergegas ke tempat kejadian. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah Anda berkelahi? Hentikan sekarang juga. Ketika petugas polisi melihat Jordan menyambar pakaian Russell, dia langsung memanggil keduanya. Salvatore bergegas dan berkata sambil tersenyum, tidak, mereka bermain, mereka tidak berkelahi. Jordan tahu Russell berbasis di Houston. Baik dalam hal koneksi atau hubungan, Jordan bukan tandingannya. Jika Anda bersikeras membuat Russell tinggal di belakang hari ini, itu mungkin tidak akan mudah. Oleh karena itu, Jordan melepaskan Russell, dan kemudian mengambil kacamata Russell yang jatuh ke tanah. HMPH, Russell punuk dengan dingin dan patuh menyaksikan Jordan mengambil kacamatanya yang jatuh ke tanah. Jordan sudah menyerah. Namun, tidak ada yang memperhatikan bahwa ketika Jordan mengambil kacamatanya, dia mengeluarkan alat pendengar seukuran kacang hijau. Dia kemudian menyembunyikannya di antara jari-jarinya. Jordan memakaikan kacamata untuk Russell dan bahkan berpura-pura merapikan jasnya. Dia menyembunyikan alat pendengar terkecil di dunia, di saku jasnya. Setelah itu, Jordan tertawa dan berkata, "Pak, saya hanya bermain-main dengan Pak Miller." Pada saat ini, Jordan juga memiliki bukti terhadap Sai, jadi dia tidak berani mengatakan bahwa Jordan telah memukul seseorang. Russell berkata, "Jordan, Victoria telah membuat pilihannya. Anda setidaknya adalah presiden perusahaan yang terdaftar dan tokoh yang bermartabat di dunia bisnis. Saya harap Anda akan berperilaku sendiri dan tidak melakukan hal-hal kekanak-kanakan itu lagi." Setelah mengatakan itu, Russell berjalan ke arah kedua polisi itu dan berkata, "Tuan, terima kasih, kami baik-baik saja. Kami akan menemanimu turun." Setelah Russell dan polisi pergi, Salvatore menyelinap ke Jordan dan berkata, "Jordania, bagaimana sekarang?" Russell Miller sangat cerdas. Ada banyak orang yang melindunginya dan tidak akan mudah untuk menangkapnya lagi lain kali. Jordan berkata dengan acuh tak acuh, tidak ada gunanya menangkapnya. Dia tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Saya sudah memasang alat pendengar di saku jasnya. Dia akan memberitahu saya jawabannya sendiri segera. Petik 2. Jordan percaya bahwa rubah tua seperti Russell. Bahkan jika Anda memaksanya, dia tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Dia lebih suka menanam bak mendengarkan sehingga dia bisa mendapatkan kebenaran. Setelah itu, Jordan menyuruh Pablo dan yang lainnya untuk kembali ke kamar mereka untuk beristirahat sebelum membuka laptopnya. Dia kemudian memakai headphone dan menguping Russell. Musik latar yang samar berdering di earphone-nya, disertai dengan suara angin yang bersiul. Jordan menebak bahwa Russell seharusnya sudah masuk ke dalam mobilnya saat ini. Pada saat yang sama, perangkat pendengar juga memiliki fungsi pemosisian. Berdasarkan lokasi Russell saat ini, yang ditampilkan di layar komputer, dia memang bergerak. Arahnya saat ini mengarah ke Villa Aegean Sea Hills. Jika tebakan Jordan benar, Russell sekarang akan mencari Victoria. Memang, mereka segera mendengar suara yang datang dari earphone. "Victoria. Kamu kembali," kata Victoria dingin, sama sekali tidak memiliki kasih sayang yang seharusnya dimiliki seorang wanita untuk tunangannya yang baru bertunangan. "Ya," kata Russell, "aku pernah mendengar tentang Sai." "Victoria, maaf, dia sangat tidak masuk akal. Dia hanya khawatir bahwa Anda menikahi saya karena Anda mengejar uang saya, tetapi dia tidak tahu bahwa kami telah menandatangani perjanjian pranikah yang menyatakan bahwa Anda tidak akan mendapatkan 1 sen pun aset bahkan jika kami bercerai." Petik 2. "Sebelum Anda datang, saya sudah menjelaskan kepada Sai tentang hal ini. Jangan khawatir, dia tidak akan menargetkanmu di masa depan." Mendengar ini, Jordan bingung. Victoria dan Russell bahkan telah menandatangani perjanjian pranikah? Victoria tidak bisa mendapatkan 1 sen pun dari aset Russell?
Kenapa Victoria menikahi Russell? Kebanyakan wanita akan menikahi pria yang jauh lebih tua dari mereka, hanya demi uang. Kualitas apa lagi yang dimiliki Russell selain uang? Ya, jawab Victoria pelan. Setelah hening sejenak, Russell berkata, aku baru saja melihat Jordan. Victoria bertanya, apakah dia bertanya tentang saya? Russell berkata, ya, dia terus bertanya kepada saya apa sebenarnya yang saya katakan kepada Anda untuk membuat Anda putus dengannya. Victoria bertanya, bagaimana Anda menjawab? Russell berkata, saya mengatakan bahwa Anda dan saya mengenang 3 tahun yang kami habiskan bersama dan akhirnya tidur bersama, jadi Anda memutuskan untuk putus dengannya. Victoria sedikit marah. Kami jelas tidak melakukan apa-apa satu sama lain. Kenapa kamu harus mengatakan itu? Russell berkata, jika saya tidak mengatakannya, mengapa dia rela menyerahkan Anda? Victoria bertanya, apakah dia percaya padamu? Russell menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, dia bahkan meninju saya dan berkata bahwa tidak mungkin saya membuatnya menjadi istri selingkuh. Tuhan tahu dari mana bocah itu mendapatkan kepercayaannya. Petik 2. Victoria tidak bisa menahan tawa dan menjelaskan, mantan istrinya Hailey berselingkuh. Jadi ketika saya berkencan dengan Jordan, saya berjanji kepadanya bahwa saya tidak akan pernah menipu dia. Jika saya benar-benar mengkhianatinya, saya akan mengambil inisiatif untuk berterus terang tentang hal itu dengannya juga. Dia tahu karakter saya dengan baik. Jika ini benar-benar alasannya, saya akan memberitahunya tentang hal itu sejak lama. Petik 2. Russell tiba-tiba menyadari, jadi itu alasannya. Melihat bahwa Russell sedikit pucat, Victoria berkata, aku akan memberimu es. Russell setuju. Victoria melakukan kompres es untuk Russell di sofa sementara Russell menatapnya dengan tenang. Victoria, kudengar saya telah membius minumanmu. Kamu baik-baik saja sekarang, kan? Victoria berkata, ya, saya baik-baik saja. Russell menghela nafas panjang dan berkata, hei, gadis ini benar-benar terlalu ceroboh. Bagaimana jika Jordan tidak muncul hari ini, dan kamu benar-benar diperkosa oleh pria itu? Tapi Victoria, bahkan jika hal seperti itu benar-benar terjadi, aku akan tetap menikahimu. Jordan, yang telah menguping, dengan dingin dan diam-diam berpikir, Russell Miller, dasar anjing tua. Anda tahu cara membujuk wanita dengan baik. Apakah ini membuat Anda terlihat sangat mencintai Victoria? Bisakah cintamu melampaui semua hal yang dangkal di permukaan? Karena masalah itu tidak terjadi, Anda dapat mengatakan apapun yang Anda inginkan. Jordan tidak tahu apakah Victoria akan merasa tersentuh oleh kata-kata Russell. Namun, dia mendengar suara Russell datang dari headphone lagi. Russell bertanya, Victoria, bolehkah aku menciummu? Sialan Russell, beraninya kau mencium Victoria, aku akan menghancurkan semua gigimu. Jordan, yang berada di lantai atas Hotel Intercontinental, menjadi sangat marah sehingga dia segera melompat. Untungnya, dia telah memasang alat pendengar. Kalau tidak, dia tidak akan tahu bahwa hal seperti itu telah terjadi pada waktu tertentu. Namun, setelah dipikir-pikir, Jordan menyadari bahwa meskipun Russell dan Victoria telah setuju untuk menikah dan bahkan menetapkan tanggal, Russell masih harus meminta izin untuk mencium Victoria. Itu hanya menunjukkan bahwa Russell belum pernah mencium Victoria sebelumnya. Jordan merasa jauh lebih baik ketika memikirkannya. Jantung Jordan berdegup kencang dan sementara dia menantikan jawaban Victoria, dia juga takut mendengarnya. Jordan tahu cara membaca ekspresi mikro, yang melaluinya dia bisa mengetahui apa yang dipikirkan orang lain. Namun, Jordan sekarang hanya bisa mendengar suara mereka, dan dia tidak bisa melihat ekspresi Victoria sama sekali. Karenanya, dia benar-benar cemas. Victoria berkata perlahan, maaf, Russell, aku tidak bisa melakukannya. Saraf Jordan yang tegang tiba-tiba menjadi rileks. Memang, Victoria masih sama dengan Victoria yang dia kenal, yang tidak akan mudah bergaul dengan pria lain. Russell cukup sopan untuk tidak memaksa Victoria, jadi dia menghela napas panjang lega. Aku tahu kamu tidak mencintaiku lagi dan kamu menikahiku hanya karena kamu ingin memaksa Jordan untuk meninggalkanmu. Mendengar ini, Jordan benar-benar terpana. Victoria akan menikah dengan Russell untuk memaksaku meninggalkannya? Tapi kenapa? Kenapa dia melakukan itu? Alat pendengar itu memang sangat berguna, karena memungkinkan dia mengetahui pikiran sebenarnya dari Victoria dan Russell begitu cepat. Victoria sama sekali tidak menyukai Russell dan sebenarnya tidak ingin menikah dengannya. Dia menikahi Russell hanya demi putus dengan Jordan? Putus dengan Jordan adalah agendanya yang sebenarnya. Apa sebenarnya yang saya lakukan yang begitu keji sehingga dia bersikeras putus dengan saya? Jordan sama sekali tidak mengerti.
Suara Russell keluar dari earphone lagi dan berkata, "Tapi Victoria, karena kamu memilih untuk menikah denganku, itu akan menjadi penghinaan dan siksaan besar bagiku jika kamu menolak menjadi milikku. Ini sangat tidak adil bagi saya." Russell berpura-pura sedih. Jordan pernah mengalami hal yang sama sebelumnya. Dia telah menikah dengan Hailey selama 3 tahun, dan Hailey tidak pernah membiarkan dia berhubungan intim dengannya. Hidup telah membuat frustrasi dan cukup siksaan baginya. Namun, Jordan tidak bisa bersimpati dengan Russell saat ini. Yang mengejutkannya, Victoria berkata perlahan, "Russell, saya sangat berterima kasih kepada Anda karena telah banyak membantu saya. Setelah pernikahan kita dan aku benar-benar menjadi istrimu, aku tidak akan menolakmu lagi." Russell sangat senang dan terkejut. "Betulkah? Bagus, saya akan menunggu 3 hari lagi. Setelah pernikahan kita selesai, aku akan bisa memilikimu lagi." Victoria menggigit bibirnya dan tetap diam. "Victoria, kalau begitu aku tidak akan mengganggu istirahatmu. Aku akan pergi sekarang." Russell bangkit dan pergi. Pada saat ini, Jordan dipenuhi dengan penderitaan setelah mendengar jawaban Victoria. Meskipun Victoria telah menolak Russell, dia akan berhenti menolaknya begitu mereka menikah. "Tidak, aku tidak bisa membiarkanmu menikah dengannya. Aku pasti tidak akan membiarkanmu menikah." Jordan mengepalkan tinjunya dan diam-diam membuat sumpah. Namun, tugas pertama sekarang adalah mencari tahu mengapa Victoria putus dengannya. Jordan memikirkannya sepanjang malam, tetapi dia masih tidak dapat menemukan apapun. Dia duduk di sofa di kamar presiden dan tertidur di beberapa titik. Dia bangun jam 8 keesokan paginya, bangun dan berjalan tanpa alas kaki ke jendela, hanya untuk melihat gerimis mulai turun. "Peter Pater." Jordan memandangi rintik hujan di luar jendela dan melamun saat dia masih memikirkan Victoria. "Aku ingin tahu apakah Russell akan memakai blazer itu hari ini." Alat pendengar ditempatkan di saku blazer Russell, jadi jika dia mengenakan sesuatu yang lain hari ini, dia mungkin tidak akan dapat terus mendengarkan percakapan mereka. Sambil memikirkannya, Jordan kembali ke komputernya untuk memeriksa lokasi Russell. Jordan menemukan bahwa titik merah itu masih bergerak, yang berarti Russell masih bergerak, yang juga berarti bahwa dia mengenakan blazer yang sama dengan yang dia kenakan kemarin. Sangat baik, dia seharusnya pergi menemui Victoria lagi. Russell Miller, katakan lebih banyak kepada Victoria sehingga saya dapat mengetahui kebenaran masalah ini lebih cepat. Sekitar pukul 7:30, Russell tiba di Villa Aegean Sea Hills. Begitu dia masuk, Russell mengutuk, "Ternyata bajingan Jordan Steele menghancurkan semua jendela villa saya kemarin." "Victoria, kamu tidak masuk angin ketika kamu tidur tadi malam, kan? Seandainya saya tahu sebelumnya, saya seharusnya membawa Anda ke Teluk Houston." Petik 2. Victoria menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, ada kamar di lantai pertama yang jendelanya masih utuh. Aku tidur di sana." "Ngomong-ngomong, apakah kamu datang pagi-pagi untuk sesuatu?" Russell berkata, "Oh, aku membelikanmu puding dari toko tua di dekat rumahmu. Ini adalah makanan favorit Anda ketika Anda masih kecil. Cobalah dan beritahu saya apakah rasanya sama seperti sebelumnya." Petik 2. Victoria dulu suka makan puding khas untuk sarapan ketika dia masih kecil dan dia sudah lama tidak memakannya. "Terima kasih." Victoria mencicipinya dan berkata, "Rasanya masih sama." Russell tersenyum dan berkata, "Selain membawakanmu sarapan, ada alasan lain aku di sini. Saya mengatakan kepada Anda bahwa keluarga Howard telah banyak membantu saya dalam beberapa tahun terakhir dan mereka juga keluarga yang kuat di negara ini. Saya telah mengirim undangan ke keluarga Howard, dan saya baru saja menerima telepon dari mereka. Lauren dan Brett Howard ada di sini di Houston hari ini dan mereka ingin mengundang kami makan." "Lauren Howard?" Jordan dan Victoria sama-sama membeku kaget ketika mereka mendengar nama Lauren. Jordan memberitahu Victoria bahwa ibu dari putrinya yang berusia 3 tahun, yang baru saja bersatu kembali dengannya, adalah Lauren Howard. "Apa yang salah, Victoria? Apakah kamu mengenal mereka?" Russell tahu bahwa Victoria terkejut. Victoria menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak mengenal mereka, tetapi saya mendengar Jordan menyebutkan sebelumnya bahwa Lauren Howard adalah ibu dari putrinya yang berusia 3 tahun. Beberapa waktu lalu, Jordan juga telah menemani Lauren dan putrinya." Russell tiba-tiba menyadari dan berkata, "Saya bertanya-tanya mengapa kedua anak muda ini datang ke Houston 2 hari sebelumnya. Dia bahkan secara khusus mengatakan bahwa dia ingin mengundang saya dan kalian berdua untuk makan." Petik 2. Keluarga Howard benar-benar kuat, jadi kupikir mereka akan mengirim generasi ketiga keturunan mereka untuk melindungiku, tapi aku tidak pernah mengira mereka akan tiba lebih dulu. Victoria,
Sepertinya niat mereka adalah untuk mentraktirmu makan dan bukan aku. Untuk Andalah mereka datang. Jadi, apakah kamu bersedia bertemu dengan Lauren? Victoria tiba-tiba teringat bahwa ketika Jordan meminta maaf padanya sebelumnya, dia berkata, Lauren mungkin sangat luar biasa tapi... Victoria segera setuju, ya, aku akan pergi menemuinya. Victoria dipenuhi dengan kecemburuan dan dia ingin melihat dengan matanya sendiri betapa luar biasanya Lauren.